Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya sesuai janji ke Bang Refli. Singkat saja Bang. Ya, jadi kalau kita mau membaca hukum hari ini, kita harus lihat ius constitutumnya. Jadi hukum yang berlaku hari ininya, bukan konstituendumnya. Nah, kalau konstitutum kita melihat konstitusi, tidak hanya teks di dalam konstitusi, tetapi tafsir yang sudah dibuat oleh MK. Itu kan pelajaran hukum tata negaranya. Jadi teksnya adalah pemilihan demokratis, kan begitu. Tetapi konteks dan tafsir MK sudah mengatakan bahwa kalau tidak punya calon, tidak boleh membolehkan calon perseorangan, itu inkonstitusional. Nah, maka kalau dia DPRD, kan tertutup peluang calon independen atau calon perseorangan tersebut. Karena definisinya adalah calon yang tidak diajukan oleh partai politik. How come pemilihan DPRD tiba-tiba ada calon luar? Ya, siapa yang mau memilih, kan begitu. Karena itulah saya katakan, untuk konteks hukum konstitusi hari ini, pemilihan oleh DPRD itu haram hukumnya, inkonstitusional untuk konteks hari ini. Kalau kemudian MK berubah lagi itu soal lain. Karena kita lihat konstitusi bisa berubah dengan yang namanya judicial interpretation. Jadi kalau misalnya teksnya remains tetap, tapi tafsirnya berbeda, ya kita ikut. Tetapi kalau saya dikatakan hari ini konteksnya, haram hukumnya untuk pemilihan oleh DPRD. Pun kalau kemudian tafsirnya bergeser atau kemudian ada aturan yang menjembatani tadi, itu kemudian bisa kita gunakan. Itu potensial untuk diuji, potensial untuk dibatalkan oleh MK. Tetapi saya kasih reserve untuk daerah yang otonomi khusus itu sudah di reserve juga di konstitusi. Untuk daerah otonomi khusus dia berlaku arrangement tersendiri, termasuk di Aceh, misalnya di Papua, di DKI itu sudah terpraktik dalam ketatanegaraan kita. Dan itu diwadahi oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Bang Refli, tanggapan Anda. Tapi ini saya juga ingin menanyakan. Berarti logikanya tidak mungkin seorang calon independen nanti akan diajukan partai politik ketika memang pemilihannya kembali pada DPRD. Logika itu mungkin nggak sih? Apa yang nggak mungkin? Tadi Mbak Wiwi cerita, kita ini melahirkan undang-undang pertama, undang-undang Pemda, undang-undang 1 tahun 1945. Kalau kita baca teks undang-undang 1 tahun 1945, nggak ada dasar Presiden Soekarno mengangkat kepala daerah, nggak ada. Presiden Soekarno tunjuk 8 orang gubernur. Kemudian kita perbaiki undang-undang tahun 48, DPRD diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan, tetapi kemudian yang menunjuk tetap Presiden. Undang-undang 5 tahun 74, zaman Orde Baru, DPRD melakukan pemilihan. Banyak yang menang di DPRD tapi kemudian tidak dilantik oleh Presiden. Terjadi di Riau, terjadi di Aceh, terjadi di mana-mana. Lalu kita koreksi dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kita berikan otonomi, DPRD kita berikan kewenangan penuh. Kita kritik, karena di situ ada politik uang, ada premanisme politik dan seterusnya. Lalu sekarang kita koreksi dengan pemilihan langsung. Pemilihan langsung pun banyak juga kemudian hal-hal yang kemudian kita keluhkan. Politik berbiaya tinggi, money politik di mana-mana. Saya menjadi ketua tim pemenangan pilkada mungkin 2-3 kali lah. Setiap kali menjadi ketua tim pemenangan pilkada, saya selalu cek berdasarkan survei, apa alasan konstituen memilih calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Jawabannya? 70% lebih karena uang. Dan setiap pilkada naik angkanya? Anda sebagai aktor di lapangan? Dan kami sebagai politisi merasakan itu, bahwa ini harus kita perbaiki, ya. Nah, dan kalau kemudian muncul keinginan untuk mengembalikan pemilihan ke DPRD, tentu kita tidak boleh lagi melakukan pemilihan kepala daerah di DPRD sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang dulu kita kenal sangat barbarian itu. Kita harus melakukan modifikasi perbaikan di mana sistem yang dulu kita kutuk nggak boleh kita ulangi. Dan karena itu saya juga menghargai pikiran dan pandangan kalaupun ingin pilkada langsung dengan sejumlah catatan. Hanya saja coba kita ukur dan kita timbang. Artinya masih bisa didiskusikan. Sebentar, Pak. Coba kita ukur dan kita timbang mudarat dan manfaatnya. Lebih mudah melakukan rekayasa perbaikan pada lokus kecil DPRD atau kemudian kita melakukan perbaikan pada lokus yang lebih besar. Kalau kita bicara derajat demokrasi, semua orang one man one vote, ya pasti direct demokrasi. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah kita hanya bicara soal mekanisme pemilihan? Apakah kita juga tidak mau lebih wise mengatakan bahwa yang mana sih yang lebih baik memimpin? Apakah yang dulu dipilih DPRD, yang dulu ditunjuk oleh pemerintah pusat,
itu jelek cara memimpinnya dibanding dengan yang langsung. Semua pertanyaan ini saya kira harus kita jawab dengan komprehensif. Oke, logika lokus kecil dan lokus besar. Mas Heroik. Banyak sekali yang bisa dijawab dari pernyataan dia. Tapi udah kasih tempat orang lain. Oke, nanti. Mas Heroik belum tadi. Ya, kalau kita lihat alasan-alasan yang muncul soal wacana pengembalian pilkada menjadi tidak langsung di DPR itu kan alasan-alasan teknis. Yang sebetulnya Bang Rifki, Mas Wawan di Komisi 2 yang tahu betul bagaimana menanggulangi tata kelola manajemen pemilu termasuk aspek penegakan hukum pemilu. Saya mau ngambil contoh misalnya, tadi kan yang sering dikeluhkan adalah soal praktik politik uang. Kita tahu pasca Undang-Undang 7 tahun 2017 ada yang namanya Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kewenangannya itu sangat kuat sekali. Termasuk dalam aspek penanganan praktik politik uang. Tapi pertanyaannya, sejauh mana efektivitas penegakan hukumnya? Dan selama ini misalnya Bawaslu kesulitan dalam melakukan upaya untuk menjerat praktik politik uang. Nah, tapi di sisi lain dalam praktiknya misalnya ada perkembangan di Mahkamah Konstitusi kita lihat di pilkada kemarin. Mahkamah Konstitusi secara tegas melakukan diskualifikasi terhadap individu-individu pasangan calon yang kemudian melakukan praktik politik uang. Nah artinya dari sini sebetulnya alasan argumentasi soal tingginya biaya politik termasuk soal praktik politik uang itu kan lebih ke perilaku pasangan calon. Maksud Anda pemasifan penegakan itu akan bisa menjadi kunci? Satu adalah aspek pemasifan penegakan hukum pemilu yang selama ini misalnya selalu digaung-gaungkan juga oleh Komisi 2 bagaimana kita memperbaiki ke depan di dalam Undang-Undang 7 2017 kodifikasi Undang-Undang Pemilu soal electoral justice system kita. Nah artinya bisa kita tangani. Itu kan hal teknis soal praktek politik uang. Yang kedua adalah politik uang itu kan ditimbulkan atas perilaku tadi. Yang artinya itu harus dibenahi oleh internal partai. Yang kemudian mencalonkan pasangan calon tersebut yang kemudian dalam praktiknya melakukan praktik politik uang. Bukan di masyarakat maksud Anda? Bukan di masyarakat. Masyarakat itu korban dari praktik politik uang, begitu loh. Nah misalnya tadi Bang Rifki menyebutkan bagaimana 70% masyarakat mengakui bahwa pilihannya itu berdasarkan praktik politik uang. Nah dalam hal ini itu kan berarti ada demand side dan juga ada supply side. Supply side ini yang kemudian mendominasi. Apa yang kemudian kenapa supply side ini terjadi? Salah satunya misalnya orang-orang yang mungkin tidak punya elektabilitas tinggi, kemudian dicalonkan, tetapi dia punya banyak uang dan kemudian melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak. Nah, artinya dimensi di internal partai dalam konteks demokratisasi internal partai, rekrutmen, meninjau lebih jauh kompetensi dan juga bagaimana elektabilitasnya itu sangat penting. Atau kemudian logikanya Bang Rifki tadi bahwa ada lokus kecil, lokus besar, lokus kecil akan lebih gampang mengurusinya, membenahinya? Pertanyaannya kemudian apakah kalau kemudian pilkada tidak langsung ini diterapkan dan pemilihan dilakukan di DPRD, politik uang tidak terjadi? Apakah tidak terjadi transaksi politik yang kemudian di dalamnya itu berujung pada korupsi? Kalau kemudian tadi disampaikan juga banyak kepala daerah yang terjerat praktik korupsi. Pertanyaannya kemudian apakah tidak ada juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang terjerat korupsi? Jadi jaminannya belum ada menurut Anda? Nah, artinya yang ingin saya sampaikan bahwa alasan teknis soal praktik politik uang itu bisa dituntaskan pada aspek penegakan hukum pemilu dan perbaikan tata kelola di internal partai. Internal dan penegakan hukum pemilu. Jangan sampai kemudian mengabaikan aspek kedaulatan hak politik warga negara. Yang tadi Mas Bram sebutkan, 77% pemilih masih menginginkan hak politiknya tetap bisa disalurkan. Tahan dulu Mas Heroik. Kami juga telah merangkumkan beberapa suara publik soal isu ini dan kita dengarkan bersama berikut ini. Kayaknya sih kurang setuju ya, karena dari dulu kita kan memilih tuh emang murni dari rakyat ya. Kalau dari DPRD nanti nggak transparan dong, maksudnya kita sebagai apa gitu masyarakat kalau dipilihnya lewat DPRD gitu. Apa gunanya kita gitu, kan harusnya kita yang memilih gitu kan. Kenapa mereka yang memilih gitu, nggak make sense sih menurutku. Kurang setuju sih, karena seperti yang kita tahu Indonesia ini kan negara demokrasi. Jadi kalau misalnya dipilih lewat DPRD menurut aku kurang ada demokrasinya sih Kak. Antara setuju dan tidak, karena sebetulnya seperti saya sudah 5 tahun di Thailand. Jadi di sana itu pertama kali memang pemilihan untuk pemilu itu dari masyarakat. Setelah itu nanti parlemen DPRD mereka akan milih lagi ulang. Nah di sini karena ini untuk pertama kalinya kan, gitu. Kalau menurut saya pribadi saat ini kan demokrasi kita sekarang sedang diuji. Jadi menurut saya nggak wise kalau mereka menentukan pemilihan yang tiba-tiba langsung melalui DPR, tidak melalui rakyat.
Enggak sih Kak, karena kan dari awal kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat kan. Terus sekarang tiba-tiba DPRD yang ngambil keputusan. Emang selama ini adakah track record dari DPRD yang merefleksikan ke opini rakyat gitu, merepresentasikan rakyat? Kan enggak selama ini, dari kinerja, background dan lain sebagainya. Jadi enggak setuju sih. Kayaknya sih nggak menjamin ya Kak, tapi aku tetap mendukung kita memilih dari rakyat untuk rakyat, kayak gitu sih Kak. Kalau DPRD yang memilih, kayak aku kurang setuju sih, walaupun alasannya untuk menekan berbagai hal tersebut gitu. Gambling sih Kak, kan itu dipangkas biayanya. Otomatis itu bakal disalurin ke anggaran-anggaran yang lain. Menurut aku juga kurang jelas juga anggaran lainnya tuh buat apa, terus kita juga mungkin kurang ada transparansi sih itu dananya buat apa. Saya tidak percaya tentang itu. Jadi sepertinya itu malah akan menambah anggaran. Kenapa? Karena pasti mereka akan ada banyak lah. Itu nggak cuma untuk masyarakat. Mereka bilang, kan sekarang kita bisa online ya, kita bisa digital. Bahkan pemilihan juga bisa digital. Dan kalau digital itu kan lebih mudah untuk di-tracking. Lebih gampang lagi, tidak perlu manual, kita masuk ke dalam box dan lain-lain gitu. Justru enggak, bukannya jadi lebih mudah untuk ada praktik KKN ya, kalau misalkan DPRD yang milih. Kalau misalkan emang urgensinya untuk menghapus korupsi, meminimalisir KKN dan lain sebagainya, ya tinggal diperketat aja pengawasannya. Dan itu tadi tanggapan masyarakat beragam, ada yang tidak setuju, ada yang merasa di tengah-tengah. Saya tanyakan kepada Mas Anu kalau begitu, ini tanggapan masyarakat dari Vox Pop kita, tapi dari sosial media Mas. Itu trennya sama nggak dengan yang kita dengarkan barusan? Secara garis besar sama. Secara garis besar sama. Artinya jadi kalau kita lihat di komunikasinya ini positif atau negatif, negatif artinya menolak, artinya dia kritis, itu lebih besar memang dominannya menolak. Artinya menolaknya bisa dengan dia menolak kata-katanya atau dengan menggunakan kata-kata yang kasar ya. Artinya itu masuk dalam konteks menolak. Reasonnya tergambarkankah kemudian? Enggak. Artinya gini, ini kan reaksi ya kalau di sosial media. Jadi ketika perdebatannya menjadi menalar, itu adanya di Facebook. Tapi viewsnya jadi kecil gitu karena golongan penggunanya beda. Kalau kita bicara TikTok misalnya di Gen Z, mereka ini reaktif. Nah, pintarnya adalah percakapan yang negatif ini, dia menyentuh hal-hal yang kemudian Gen Z ini ngerasa relate. Pintarnya ini siapa kemudian yang Anda maksud subjeknya? Yang kebanyakan gini, kalau kita lihat dari postingan di sosial media, itu kebanyakan itu mengkurasi berita. Lalu menganalisa berita. Jadi tidak ada yang benar-benar pure dia menceritakan menurut gue gitu. Itu sangat kecil gitu. Nah, yang besarnya ini adalah bagaimana kemudian orang-orang akun-akun mengklip itu berita, terus menambahkan narasi. Nah, dari narasi inilah kemudian tercetus reaksi gitu. Kebanyakan begitu. Itu bisa kita kategorikan genuine atau tidak? Saya ingin di situ dulu. Terakhir saya lihat tadi malam itu 30% kita melihat ada kemungkinan coordinated, ada kemungkinan. Tapi sisanya organik. Baik. Nanti kita akan lebih dalam di segmen berikutnya. Mas Irawan, saya kasih kesempatan Anda mengomentari. Jadi tadi kemudian di lapangan begitu, sosial media begitu pula, tone-nya mirip. Kalau kita sih sejak awal melihat bahwa wacana narasi pilkada DPRD ini pasti kan ada yang menolak, terus ada yang menerima. Bagi kami itu biasa saja, bahwa ya negara demokrasi seperti Indonesia itu ya seperti itu, dan itu kami sangat hormati. Justru kami mengapresiasi kalau kemudian wacana dan gagasan seperti ini itu dipercakapkan oleh publik agar kemudian positif negatif impact dari pelaksanaan pilkada itu bisa dinilai oleh masing-masing pihak. Karena bagi kami di fraksi Partai Golkar bahwa setiap RU itu harus meaningful participation. Jadi prosesnya ya harus melalui proses dialog yang konstruktif. Gitu. Dan sikap dan posisi Golkar artinya hanya memantau bagaimana hasil akhirnya, atau kemudian ikut, kata Anda tadi, mensosialisasikan kemudian apa ya, kami mensosialisasikan karena bagi kami bahwa penataan dan penyederhanaan proses politik dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu akan memberikan dampak yang lebih substansial dan nyata bagi banyak hal. Misalnya kehidupan sosial politik masyarakat akan semakin baik, buat bangsa dan negara juga semakin baik. Karena banyak sekali ekses negatif dari pelaksanaan pilkada oleh DPRD, oleh pelaksanaan pilkada secara langsung.
Misalnya kami mau berbicara terkait dengan merit system gitu, aparatur sipil negara. Tapi kemudian justru ternyata bupati-bupati dan wali kota terpilih yang direkrut masuk aparatur sipil negara P3K itu adalah pendekatannya harus pernah jadi tim sukses, jadi anak tim sukses, keluarga tim sukses. Nah, kalau logika Terus itu yang kedua- bukankah saya kembali pada logika Mas Heroik tadi? Bisa dilanjutkan nggak? Ya udah nggak apa-apa. Nah, artinya itu hal yang kemudian bisa diperbaiki gitu loh. Saya mau ngambil contoh tadi Pemilihan soal presiden aja nggak merit system gimana coba? saya mau ngambil contoh tadi soal keterlibatan politisasi ASN di dalamnya. Siapa yang menggerakkan mereka? Pertanyaannya. Ya pasangan calon partai politik. Dan saya kalau saya tidak salah undang-undang ASN itu kan masuk pembahasan juga di dalam prolegnas prioritas di Komisi 2. Artinya tinggal diperbaiki mekanismenya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi juga yang terbaru soal pengembalian KSN yang sebelumnya dihapuskan, yang itu kemudian menimbulkan polemik soal ketidaknetralan dari ASN. Nah, argumentasi tersebut sebetulnya kan ada solusinya dibandingkan hal yang sifatnya substansif yang harus kemudian kita jaga betul soal hak politik warga negara tadi, kedaulatan rakyat. Dan artinya tadi kan Mas Wan juga menyebutkan bahwa meaningful participation nih. Nah, kalau meaningful participation dalam pembahasan undang-undang pemilu itu 77% Litbang Kompas tadi tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan kita di lapangan. Apa yang menurut Golkar tidak memadai, Mas? Misalnya tadi kita bicara terkait dengan solusi penegakan hukum pemilu di lapangan. Terus kemudian pembentukan komisi aparatur sipil negara. Terus apalagi tadi ketika saya bercerita kaitannya dengan merit system, itu udah nggak memadai lagi. Kita harus torpedo di sistemnya langsung. Karena yang tadi itu hanyalah isu derivatif dari sistem yang besar ini, dari praktik yang menyimpang dari tujuan kita. Jadi bagi kami fraksi Partai Golkar bahwa pelaksanaan pilkada itu tidak hanya kita bicara terkait dengan demokrasi, partisipasi, tapi harus bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terus pelayanan publik kita dan lain-lain. Dan hulu masalahnya itu adalah di pelaksanaan pilkada secara langsung. Oke, dan itu real. Dan itu real. Hulu masalahnya di partai politik yang korup. Itu masalahnya. Jadi masalah Indonesia ini adalah partai politik ini korup semua. Nggak ada partai politik yang nggak korup. Itu soalnya. You can name it. Mana partai politik yang kadernya tidak ditangkap. Jadi hulunya bukan pemilihan Hulunya langsung. adalah kita membutuhkan sebuah partai politik yang trusted, yang terpercaya. Jadi apapun yang dibuat oleh partai politik, kalau dia tidak dipercaya akan susah. Karena yang mengajari money politik itu ya partai politik. Yang mengajari nepotisme itu ya partai politik. Yang mengajari untuk ambil uangnya yang pilih partai politik semua. Dan yang memonopoli nominasi itu partai politik. Salah satunya adalah misalnya nominasi itu harus dari pusat. Nah karena itu menurut saya kita kan harus membenahi secara substantif apa-apa yang harus kita benahi dari sisi demokrasi dan konstitusi. Bukan kemudian banting setir karena kita tidak mampu membenahi. Kalau partai politik ini punya niat baik ya kan untuk membenahi dirinya dan kemudian menghela demokrasi Indonesia, saya masih yakin. Tapi kalau partai politik cuma electoral machine, bekerja hanya untuk pilkada, pilpres, dan kemudian pilgo atau pilek misalnya, ini nggak ada gunanya. Dan kemudian juga apalagi dia mesin pengeruk uang misalnya, karena dia tahu bahwa biaya politik itu mahal, tambah jadi. Akibatnya saya bisa menunjuk masalah di Indonesia ini adalah a political party. Nah itu masalahnya. Baik. Termasuk Golkar. Saya akan minta tanggapannya, tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.